Artis peran yang pernah menjadi pesepak bola Claudio Martinez kembali mendatangi Bareskrim Polda Metro Jaya kemarin siang. Kedatangan Claudio kali ini untuk menyerahkan bukti baru terkait kasus pengeroyokan yang dialaminya di sebuah bar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 2 Juli lalu. Didampingi Musriana istrinya, Claudio menyerahkan baju yang dipakai saat kejadian hasil CT scan, video cuplikan pengeroyokan, dan sejumlah bukti penting lainnya. Kepada awak media, Claudio dan Ana yang datang dari kediaman mereka di Serang, Banten, mengungkapkan harapan mereka terhadap aparat penegak keadilan yang terkesan lambat memproses kasusnya. Pasalnya, 9 hari pasca membuat laporan terhadap sejumlah karyawan bar yang mengeroyoknya, Claudio belum pernah dipanggil sebagai saksi pelapor. Mungkinkah laporan Claudio tidak memenuhi unsur 2 alat bukti? Intinya kita hari ini datang ke sini adalah ingin juga memberikan tambahan-tambahan bukti serta koordinasi ke pihak penyidik supaya kita bisa cepat dilakukan pemeriksaan agar dalam pemeriksaan itu kita bisa melengkapi semua bukti-bukti yang ada. Sedikit saya tambahkan rekan-rekan media, klien kami korban. Dalam hal ini korban pemukulan, pengeroyokan. Sehingga klien kami sudah melaporkan ke Polda. Ya, tanggal 2 itu juga, hari itu juga kita sudah laporkan. Dan hari ini kami sudah memberikan bukti-bukti. Ya, kami masih menunggu pihak penyidik ini untuk memproses ini secara cepat. Yang kita mau lihat kejadian dari dalam yang sudah awalan sampai akhir, dan itu ada CCTV yang kita minta kepada kepolisian di lapangannya diambil karena kita pengen lihat anarkisnya mereka. Kita berdua diperlakukan seperti apa? Kalau misalnya saya maling atau saya merampok orang, wajar mungkin kalau dan itu juga nggak boleh hakim sendiri. Nah, itu yang kita mau kasih lihat. Kita pengen ke keadilan, menuntut keadilan. Alih-alih babak belur dikeroyok pegawai bar, Claudio justru dilaporkan balik oleh seorang pegawai bar berinisial AK atas dugaan penganiayaan. Anehnya, laporan AK yang baru dilayangkan 5 hari setelah laporan Claudio justru diproses lebih cepat oleh tim penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya. Hari ini, Claudio dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor. Juga yang kita sesalkan, kenapa di tempat kejadian itu ada manajernya juga. Manajernya ikut mukul. Itu yang kita sesalkan. Harusnya yang namanya pemilik dalam hal ini dia bertindak cepat harusnya. Kenapa sampai karyawannya sendiri sekarang merasa dia juga salah tapi ikut lapor? Harusnya manajemen yang baik dia menindak tegas semua karyawannya yang bersifat anarkis. Itu yang aneh. Makanya nanti kita minta keadilan ini benar-benar ditegaknya hak. itu hak mereka. Haknya mereka mau melapor. Klien kami Pak Claudio ini adalah korban. Korban dilaporkan balik lagi. Ya, inilah hukum yang ada di Indonesia. Korban justru dilaporkan kembali. Nah, ini kita mau proses hukum yang benar. Yang benar ya benar, yang salah salah. Kasus pengeroyokan yang dialami Claudio memang sempat viral karena video pengeroyokan itu beredar di media sosial. Dalam sebuah cuplikan, nampak Ana memeluk Claudio agar sang suami terhindar dari pukulan para pegawai bar. Namun aksi premanisme itu mencuatkan 2 versi yang berbeda, versi Claudio dan versi pihak bar. Claudio menyebut aksi pengeroyokan itu dimulai di sebuah lorong gelap saat kakinya diinjak oleh pegawai bar. Ketika ditegur Claudio, pegawai itu malah meradang dan menyerang Claudio membabi buta, lantas teman-temannya pun ikut mengeroyok Claudio. Sementara versi pihak bar, Claudio datang bersama istrinya dalam keadaan mabuk dan mulai mengusik kenyamanan pengunjung bar lainnya hingga pegawai bar pun terpaksa turun tangan. Karena melakukan penyerangan saat ditegur, sejumlah pegawai bar pun membantu temannya yang diserang Claudio. Kenapa bisa sampai begitu anarkis? Kalau bukan karena anak saya yang suruh kita maju, mungkin aku terima semua. Nanti saya nggak bawa anak saya karena saya nggak mungkin anak saya bikin terlibat di sini, masih kecil. Tapi anak saya pagi Sabtu itu dia lihat muka saya, dia bilang apa? Papa, Mama harus tanggung jawab. Karena hari itu saya tidak mau pergi. Saya habis main di Polda Banten, saya bintang tamu karena rayain Bayangkara ulang tahun ke-76. Saya bintang tamu olahraga.
Dan saya bilang sama istri saya tidak nafsu untuk pergi ke klub. Karena itu bukan dunia saya. Cuma karena aku jarang jalan sama istri saya, ya tolong temanilah karena teman yang lain datang sama suami, pasangan. Makanya saya ikut. Dibilang saya datang mabuk, dari mana? Sementara saya perjalanannya hampir 3 jam karena di Serang itu lagi perbaikin jalan di macet. Dan saya itu bisa buktikan. Aku datang sekitar setengah 12, kejadian mungkin 1 jam kemudian, mabuk dari mana? Instagram saya kalian bisa lihat orang media, saya tidak ada dunia malam. Kita rugi lah, kita rugi waktu, materi, karena ada barang-barang istri saya juga yang hilang. Di saat itu ada gelang, ada anting, ada sampai duit saya pun hilang dari kantong. Nah itu kita nggak masalah, tapi yang masalah ini trauma yang sama istri saya, dia perempuan loh, dan tidak ada satupun orang yang di situ, keamanan pun juga tidak ada yang stop, udah cukup. Jika laporan pegawai bar diproses lebih dulu, siapkah Claudio bila ia ditetapkan sebagai tersangka? Keadilan akan saya kejar sampai manapun. Saya akan mengirimkan surat pernyataan saya ke Pak Jokowi atas apa yang saya alamin. Pak, saya di sini punya anak saya masih kecil. Saya cuma minta semoga kasus ini segera diatasin. Saya cuma minta keadilan. Saya akan kejar semuanya. Ingat Pak, saya di sini orang kecil, tapi saya punya hak mendapat keadilan. Saya seorang ibu. Bagaimana nasib saya jika suami saya pada saat kejadian terjadi kecelakaan, terjadi cacat, atau bahkan meninggal dunia? Siapa yang akan backup saya buat menghidupin anak-anak saya? Mungkin saya bisa dibunuh di situ. Meski terlibat saling lapor, Claudio masih membuka pintu damai. Peluang damai masih terbuka lebar mengingat laporan kedua belah pihak masih tahap penyidikan dan belum menetapkan status tersangka. Tapi benarkah sebagai WNI non-pribumi, Claudio merasa diperlakukan tidak adil? Apabila ada yang pihak-pihak yang bilang bahasa mau dilakukan opsi perdamaian, loh ini hukum Pak, bukan opsi perdamaian, hukumnya dulu yang seperti apa? Proses aja belum ada, kenapa diulang proses perdamaian? Kalau mediasi itu tetap terbuka ya, tapi masih ada proses yang kita harus. Aku aja belum lapor, belum dia BAP juga, jadi harus tahu versi saya juga, karena saya punya bukti yang sangat kuat menurut saya. Jadi seperti itu, masih mediasi itu tetap terbuka selalu. Dan itu kita tunggu panggilan saya untuk di BAP dulu. Jika Claudio belum berdamai dengan sejumlah pegawai bar yang dilaporkannya, aktor Iko Uwais sudah berdamai dengan Rena Rudy, desainer interior yang melaporkannya ke Polres Metro Bekasi atas dugaan penganiayaan. Saat mediasi di Polres Metro Bekasi Senin 11 Juli lalu, pihak Iko dan Rudy sepakat untuk menempuh jalur restoratif justice atau metode penyelesaian kasus pidana di luar jalur persidangan. Iko dan Rudy pun sepakat untuk mencabut laporan masing-masing. Tapi benarkah restoratif justice itu bisa terlaksana lantaran ada uang damai yang dikucurkan Iko selaku terlapor? Kemarin malam, tepatnya tanggal 11 Juli tahun 2022, kurang lebih pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang mediasi Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, telah dilakukan pertemuan dalam rangka mediasi terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh saudara Rudy sebagai pelapor dengan terlapor saudara Iko Uwais. Penanganan secara hukum yang dilakukan oleh penyidik ini adalah dengan menggunakan Perpol atau Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Sehingga dengan dasar itu ya kasus ini tidak dinaikkan ke tahap berikutnya. Kemudian dengan adanya kesepakatan
semalam terkait dengan kasus ini, kedua belah pihak juga sepakat untuk sama-sama mencabut laporannya. Karena sudah mencabut laporan masing-masing, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Iko ke Polda Metro Jaya juga resmi dihentikan atau ditutup. Seperti diketahui, 3 hari pasca dilaporkan Rudi, Iko melaporkan balik Rudi dan istrinya Fitria Mahardika. Iko yang pada 11 Juni lalu berada di TKP bersama Firman sang kakak, juga Audi Item istrinya, merasa terhina oleh ucapan Rudi dan istrinya yang menyebut Audi menggunakan kekuatan magis untuk memperkaya diri dan melancarkan karir mereka di dunia hiburan. Saat mediasi pada 11 Juli lalu, Fitria, istri Rudi juga hadir. Lalu benarkah Audi Item juga hadir saat Iko berdamai dengan Rudi dan Fitria? Ada juga persyaratan yang mendasar, diantaranya adalah adanya kesepakatan yang dibubuhi dengan tanda tangan, yang menyatakan kedua belah pihak tidak mempersoalkan apa yang dilaporkan. Gara-gara kasus One Prestasi di mana Rudi tak menyelesaikan kontrak kerja meski sudah dibayar Iko, aktor laga Indonesia yang berhasil menembus perfilman Hollywood itu nyaris menjadi tersangka kasus penganiayaan. Seiring berjalannya waktu, Iko akhirnya sadar bahwa kasus hukum bisa berdampak pada karirnya yang tengah bersinar. Ketimbang menjadi tersangka dan terancam duduk di kursi panas pengadilan, netizen memuji jalan damai yang ditempuh Iko. Jagoan sejati memang tak harus menaklukkan musuh di medan laga maupun di persidangan, tapi menang di hati publik dan penggemarnya. Yang saya harapkan kita berjabat tangan dan tidak ada perselisihan lagi, dan saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari saya kedepannya pribadi, teman-teman dan teman-teman wartawan semua nggak ada lagi yang seperti ini segala macam, insya Allah yang saya cintai.